Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini ya. Seperti yang sering saya sampaikan, orang yang hadir ke majelis ilmu dan duduk mendengarkan seperti sekarang ini, maka malaikat ikut duduk bersama mereka. Jadi kita yakin ya, kita harus yakin bahwa saat ini banyak malaikat yang sedang duduk bersama kita ini. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita ini sudah selesai ngajinya, maka malaikat tadi terbang ya, laporan kepada Allah bahwa di tempat ini pada jam ini baru saja selesai diadakan kajian ilmu, majelis taklim, majelis ilmu. Maka Allah langsung berfirman kepada para malaikat saat itu, saksikan olehmu wahai para malaikat, aku sudah mengampuni mereka semua. Jadi orang yang ngaji seperti kita itu selalu mendapatkan ampunan Allah. Kita harus yakin itu penjelasan dari Nabi, hadis sahih. Ya, hadis sahih. Maka itu kita ngaji terus menerus ya, sampai kita dicabut nyawa, berusaha dan berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita agar mudah untuk hadir ke majelis ilmu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Daruqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya ulang, menurut Nabi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, menyikapi hadis ini, mari kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Berbuat baik itu bagaimana? Apakah harus menraktir teman? Apakah harus berzakat atau berinfak? Tidak mesti seperti itu. Kita mulai dari yang mudah misalnya, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Menunjukkan kebaikan. Jadi kenapa kok begitu? Karena di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1893, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya langsung ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Jadi bagi siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti apa? Orang yang melakukan kebaikan yang kita tunjukkan itu. Kebaikan yang kita tunjukkan itu. Jadi kalau misalnya kita bilang kepada orang atau tetangga kita misalnya, Pak, di masjid ini loh ada pengajian setiap hari Selasa misalnya, Selasa ba'da maghrib, maka ayo ngaji Pak. Maka kalau orang itu tidak mau ngaji atas ajakan kita, tetap kita dapat pahala, yaitu apa? Pahala mengajak, yaitu pahala mengajak. Tapi kalau orang kita ajak itu, kita beritahu tadi itu melakukan, maka kita dapat dua pahala. Yaitu apa? Pahala kita yang ngaji, dan yang kedua apa? Pahala seperti orang yang kita ajak itu, yang kita ajak untuk ngaji itu. Bayangkan kalau kita mengajak 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Itu dari ngaji aja, belum dari yang lain-lain nanti. Maka untuk mengajak kebaikan itu kita bisa mengamalkan Quran. Surat Al-Imran ayat 104.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kalian, jadi Allah ini menyuruh kita, hendaklah ada di antara kita ini loh, manusia ini loh, yang apa? Yang menyuruh kepada kebaikan, ya. Jadi seperti tadi itu, menunjukkan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan sebagainya, ya. Lalu mencegah apa? Mencegah sesuatu yang mungkar. Agar apa? Agar kita, menurut lanjutan ayat ini, mereka lah orang-orang yang beruntung. Itu menurut Allah. Jadi orang yang menurut Allah itu beruntung adalah apa? Orang yang mengajak orang lain berbuat baik. Dan orang yang mencegah orang lain untuk berbuat jelek, untuk berbuat jahat, kita cegah. Ya, itu. Tentu yang lebih sulit yang kedua itu, mencegah orang lain berbuat jelek itu lebih sulit dibandingkan mengajak kepada kebaikan. Mengajak pada kebaikan. Menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan itu ada antara lain yang bisa kita lakukan. Kita ajak orang yang belum sholat untuk sholat. Kalau ada tetangga kita atau teman kita misalnya yang belum sholat, kita ajak untuk sholat. Kita ajak untuk sholat. Atau apa? Kita ajak orang yang sudah sholat tapi tidak sholat berjamaah di masjid. Kita ajak dia untuk bersolat berjamaah di masjid. Nah, lalu misalnya lagi mengajak kepada kebaikan itu ya. Kita ajak orang yang belum ngaji kepada apa? Untuk apa? Untuk ngaji. Seperti yang saya bilang tadi, orang yang ngaji itu kan dapat ampunan Allah, pasti. Kita tinggal mengajak orang itu, kita tak beritahu, Pak, di masjid ini loh ada apa? Ada pengajian setiap minggu subuh misalnya. Ayo datang. Kalau nggak ada udzur yang menyebabkan kita boleh tidak ngaji. Nah, itu berarti apa? Kita sudah mengajak pada kebaikan. Dan lain-lainnya banyak sekali. Banyak sekali apa yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk mengajak orang lain mengaji. Untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Tapi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita di dalam mengajak untuk apa? Untuk berbuat baik, orang lain berbuat baik itu kita tidak boleh memaksa, ya. Kita tidak boleh memaksa. Di Quran surat Al-Qasas ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad, ini bukan seolah-olah Allah juga mengatakan pada kita, seolah-olah seperti itu. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu menunjukkan apa? Kita itu hanya mengajak orang berbuat baik, ya. Tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Sama dengan tadi itu, mengajak orang untuk sholat, kita ajak, kita nggak boleh memaksa. Kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa, ya. Kita sudah terlepas dari dosa tidak mengajak, ya. Pokoknya tugas kita itu hanya mengajak, bukan memaksa. Kalau ada orang yang sudah sholat tapi belum ke masjid, kita ajak ke masjid. Hasilnya serahkan pada Allah. Alangkah baiknya kalau sebelum ngajak itu kita berdoa, ya, kita berdoa. Misalnya kita mau ngajak tetangga yang untuk ke masjid, kita berdoa, ya Allah, saya mau ngajak tetangga saya ini ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka tolong ya Allah, engkau mudahkan. Kita berdoa seperti itu, ya. Agar apa? Agar Allah memudahkan bagi kita. Karena apa? Karena kita nggak bisa memaksa, ya. Karena hanya Allah yang bisa memberi petunjuk. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga di dalam mengajak orang untuk berbuat baik, menunjukkan kebaikan,
itu juga kita tidak boleh mempermalukan orang lain ya. Tidak boleh mempermalukan, tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan. Apa ada yang seperti itu? Ada ya. Misalnya ada ustadz yang ngisi kajian, yang disampaikan ustadz ternyata apa? Ada salahnya sedikit misalnya. Ada salahnya sedikit. Lalu kita apa? Langsung begitu ustadz itu turun, langsung kita tegur. Ya. Langsung kita tegur. Wah ustadz, tadi yang disampaikan itu salah. Ya. Padahal di depan orang banyak. Ya. Itu berarti apa? Kita itu sepertinya apa? Seolah-olah kita itu ingin menunjukkan saya lo pintar, bisa menyalahkan ustadz. Ya. Jadi seolah-olah seperti itu. Walaupun mungkin niat kita baik ya. Apalagi kalau memang untuk menjatuhkan ustadz itu. Ya. Apalagi gitu. Kita maksudnya baik saja tapi dilakukan depan banyak orang itu nggak boleh, sudah nggak sopan. Adab itu nggak baik, sudah tidak baik. Jadi jangan sekali-sekali kita melakukan itu. Yang kita lakukan gimana? Kalau ada ustadz yang salah ngisi kajian misalnya, atau ada ustadz yang salah membaca Al-Quran, kita ajak dia bicara berdua, pelan-pelan. Kita ajak berdua. Kalau perlu datangi ke rumahnya. Maaf Ustadz, tadi saya mendengar begini, apa tidak salah? Menurut saya kok begini. Akibatnya Pak Ustadz itu bisa menyambut dengan baik dan terjadi diskusi. Akhirnya apa? Ditemukan mana yang benar gitu loh, mana yang benar. Jadi enak-enakan, tidak mempermalukan, tidak sok pandai sendiri gitu ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini kan dikatakan oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i, ulama ahli fikih ya. Yang salah satu apa? Salah satu pendiri madhab yang ada di Indonesia ini ya, yang paling banyak pengikutnya di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i bilang, sampaikan nasihatmu kepadaku saat aku sendirian. Nah, ini kan seolah-olah Imam Syafi'i itu memberitahu kita, kalau kamu ingin menasehati orang lain, lakukan di saat sepi ya, di saat berdua ya. Di saat berdua dengan orang yang mau kita nasihati. Jangan di depan orang banyak kita menasihati orang lain. Jangan-jangan kita dipukul oleh orang yang kita nasihati. Dan orang lain pasti tidak simpati kepada kita. Kenapa? Orang lain pasti bilang sok pandai ya, sok yes. Jadi seperti itu. Jadi terus lanjutan Imam Syafi'i tadi, memberi nasihat di kalangan banyak orang adalah salah satu bentuk dari pelecehan. Nah, itu menasihati orang lain di depan orang banyak, memperbaiki kesalahan orang lain di depan orang banyak, mengajak orang lain untuk sholat di depan orang banyak, itu seperti melecehkan. Menurut Imam Syafi'i. Ayo kita berusaha memberi nasihat pada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain tanpa mempermalukan orang itu, tanpa melecehkan orang itu, tanpa menghinakan orang itu, tanpa merendahkan orang itu. Tetap kita harus menghargainya. Kita tetap harus menghargainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain tanpa mempermalukan orang yang kita beri manfaat. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.